Katakan Tuhan baik bagi Anda, Tuhan baik bagi saya. Haleluya. Kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita sembah Dia Raja segala raja. Amin. Kita mau besarkan Dia. Kita mau agungkan Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari sama-sama. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama kita lambaikan tangan kita bagi Allah. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari yang kaum pria saja katakan, besarkan nama Tuhan dengan segenap hatimu. Yuk yang merasa pria. Amin, amin. Yang kaum pria muji Tuhan. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Kamu wanita siap-siap. Yuk. Besarkan nama Tuhan, pujilah. Yes, amin. Sama-sama yang percaya katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Dengan iman kita katakan, Tuhan berkuasa. Yes. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama. Tuhan, amin. Kau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang kuasa. Kami bersyukur miliki Allah seperti Engkau Tuhan. Yes. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi sama-sama katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri kemuliaan dan dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita beribadah. Dan sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudaraku kasih Tuhan. Mari kita buka dalam Yesaya 44 ayat yang kelima. Satu ayat ini kita membaca, satu ayat ya. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesaya 44 ayat yang kelima.
Yesaya 44 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kita merasakan dalam hidup kita ini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Betapa baiknya Tuhan, seperti yang diungkapkan lewat pujian yang sudah kita naikkan. Dan pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 44 ini, dikatakan pengakuan dari banyak pihak, dari umat-umat Israel. Yang satu berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain berkata, dengan nama Yakub. Dan kemudian yang ketiga berkata, kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Yesaya ini hidup sekitar tahun, ya pada tulisan ini ya, maksud saya tulisan ini ditulis tahun 740 Bapak Ibu. Jadi sampai dengan tahun 680. Jadi pada masa-masa itu, masa-masa yang belum kesukaran besar terjadi. Jadi kesukaran besar terjadi sekitar tahun 625 dan kemudian sampai dengan puncaknya pada tahun 586, tapi tidak masuk dalam masa Yesaya, tapi Yeremia, kemudian Esra, Nehemia dan lain sebagainya itu adalah nabi-nabi yang mengalami keadaan yang buruk pada saat itu. Nah Bapak Ibu dan saudaraku kasih Tuhan, di ayat pertama dikatakan tentang pengakuan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Mereka merasakan bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudaraku yang seperti Bapak Ibu lihat tentang milik Tuhan, saya tidak akan menyinggung apakah kita milik Tuhan atau tidak. Jadi pada tema ini milik Tuhan bukan mempertanyakan milik Tuhan atau bukan. Tetapi tema ini menunjukkan seperti saya menunjuk satu emas. Saya tidak akan mempertanyakan apakah ini emas atau bukan. Tetapi yang saya permasalahkan ketika kita mempertanyakan milik Tuhan, seperti emas, seberapa besar karat emas itu. Itu sudah pasti emas. Tapi seberapa besar karat dari emas itu? Kita pasti milik Tuhan. Tapi seberapa besar kita, bagaimana kita menjadi kuat, menjadi milik Tuhan. Saya tidak pernah mempermasalahkan untuk saat ini Bapak Ibu, apakah kita milik Tuhan atau bukan. Tapi kita sudah pasti milik Tuhan. Supaya kita punya gairah. Saya milik Tuhan. Tapi seberapa besar kita punya keyakinan menjadi milik Tuhan. 3 perkara ini yang sudah kita baca tadi di dalam Yesaya 44. Yang satu berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain kemudian berkata, menyebut dirinya Yakub. Dan yang ketiga, kepunyaan Tuhan dan menggelari dirinya dengan nama Israel. Walaupun ini ayat ditulis 700 tahun sebelum Masehi, tetapi ayat ini tetap hidup sampai dengan saat ini dalam kehidupan kita, dan ayat ini selalu bisa, tidak mungkin ketinggalan zaman atau expired date, tidak mungkin Bapak Ibu. Ada di antara kita yang berkata, aku kepunyaan Tuhan. Ada di antara kita yang berkata, aku Yakub. Dan ada di antara kita yang berkata, aku Israel. Tapi ketiga-tiganya adalah pengakuan bahwa milik Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudaraku, jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini, ayat 5 ini, ada 3 bagian ini.
kepunyaan Tuhan? Yakub atau Israel? Mari sama-sama kita belajar satu persatu ayat ini Bapak Ibu. Kita adalah milik Tuhan. Sebagai kepunyaan Tuhan. Bagian pertama, ada di antara kita yang berkata, aku kepunyaan Tuhan. Tapi ayat ini, Yesaya 44 ayat yang kelima tadi, itu berkata kepunyaan Tuhan itu menunjukkan iman. Berbeda dengan aku Yakub, berbeda dengan aku Israel. Tapi ketiga-tiganya kepunyaan Tuhan. Yang satu berkata, aku kepunyaan Tuhan. Kita coba lihat di dalam Yohanes 15. Kita lompat ke dalam perjanjian baru supaya kita mengerti apa itu arti kepunyaan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih. Keadilan Tuhan tidak perlu kita pertanyakan tentang keadilan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil memilih Bapak Ibu sementara tidak memilih yang lain. Bukan begitu. Tetapi dikatakan bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih. Artinya Tuhan Yesus itu memberikan hidupnya kepada semua orang. Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Itu artinya Tuhan menyerahkan hidupnya kepada semua orang. Tetapi kita melihat Bapak Ibu ya, kalau kita belajar mengenai sejarah Israel, orang-orang Israel ini kemudian menolak pribadi Tuhan Yesus yang memilih mereka. Pribadi Yesus yang menyerahkan nyawanya, yang menyerahkan hidupnya kepada mereka, supaya dengan penyerahan hidup Tuhan Yesus, mereka memilih Tuhan. Bisa memahami hal ini Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu tetap adil, bukan Tuhan tidak adil memilih Bapak Ibu sementara menolak yang lain. Semua dipilih oleh Tuhan, bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih dalam pengertian Tuhan sudah menyatakan dirinya, kasihnya, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, tetapi orang kemudian menolak, tidak juru selamat demikian. Kenapa? Ya kalau kita belajar dari bangsa Israel, tidak mungkin ada hal yang baik yang keluar dari Nazaret. Itu kota kecil. Bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Tuhan yang menyerahkan nyawanya, kemudian orang merespon kasih Tuhan itu dan kemudian percaya kepada dia. Setelah percaya kepada dia, bukan terus diam, tetapi firman Tuhan ini berkata, supaya kita berbuah. Dan buah itu tetap. Artinya setiap musim itu selalu menghasilkan buah. Itu buah tetap. Jadi kalau kita milik Tuhan, saya pastikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, milik Tuhan. Dan ada di antara Bapak Ibu yang berkata, aku kepunyaan Tuhan. Bagian pertama, aku kepunyaan Tuhan. Artinya, Tuhan Yesus itu lahir dalam hati kita. Tuhan memilih itu, Tuhan lahir dalam hati kita. Kemudian kita merasakan. Dan kemudian kita mempercayai dia. Bukan Tuhan tidak adil kemudian memilah-milah, aku enggak senang si A, maka saya tidak memilih si A. Saya senang si B, Tuhan memilih si B. Bukan. Tuhan mengasihi dunia ini.
Tuhan hadir dalam hidup setiap manusia, tetapi manusia kemudian menolak dia. Tuhan memilih tinggal dalam hidup semua manusia. Tapi manusia belum tentu memilih dia. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, aku kepunyaan Tuhan. Kenapa? Karena dia lahir dalam hidupku. Konsekuensinya berbuat tetap. Berbuat tetap. Dan aku telah menetapkan kamu, firman Tuhan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap ini tidak mengenal Bapak Ibu. Pada saat kita diberkati Tuhan, buah kita tetap. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi pada saat masa-masa yang begitu susah, buah kita surut. Bukan demikian. Kalau kita mengaku aku kepunyaan Tuhan, kalau kita mengaku aku kepunyaan Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita dan kemudian kita percaya kepada Dia, bukan karena orang tua kita Kristen dan kemudian kita dibaptis, bukan Bapak Ibu. Bukan karena keturunan kita ini kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun keadaan ini sangat banyak Bapak Ibu. Tapi kedewasaan hidup kita akan semakin bertumbuh kan. Oke, saya lahir dari orang tua Kristen. Kemudian bertumbuh, mengenal Dia. Tuhan hadir dalam hidup dia kan. Hidup dia kemudian dia mengaku, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Aku kepunyaanmu. Sebagai kepunyaan Tuhan, maka berbuah tetap. Orang yang berbuah tetap, ini tidak terlepas dari Injil Yohanes 15 ayat yang 7. Coba dibaca. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Pohon anggur dan carangnya. Akulah pokok anggur dan carangnya. Berbuah tetap itu tidak mungkin lepas dari pokok anggur. Jadi orang Kristen, kepunyaan Tuhan, itu tetap melekat di dalam Tuhan. Kalau orang melekat di dalam Tuhan, maka dia akan punya hati yang sama dengan Tuhan. Karena sama. Dia melekat pada pokok anggur. Kita carangnya, dia melekat pada pokok anggur Bapak Ibu. Sama. Tidak mungkin ini anggur kemudian carangnya ini adalah buah semangka. Tidak mungkin Bapak Ibu. Anggur ya anggur. Maka begini Bapak Ibu, ketika kita di dalam Tuhan, mintalah apa saja. Mintalah apa saja, bukan berarti kemudian orang yang melekat di dalam Tuhan itu punya keinginan macam-macam, bukan. Mintalah apa saja itu saya yakin dan percaya orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang tahu kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dia akan minta kepada Bapa. Tentu permintaannya itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, permintaan yang betul-betul seperti pokok anggur. Jadi di dalam Yohanes 15 ayat 16 ini tidak mungkin terlepas dari Yohanes 15 ayat yang ke-7 yang sebelumnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sementara Bapa pengusaha. Bapa pengusaha. Artinya menikmati keuntungan dari kehidupan kita. Bapak nggak mau rugi. Karena Bapak tidak mau rugi, hidup kita harus memberikan keuntungan. Bagaimana hidup kita memberikan keuntungan? Tidak ada kata lain Bapak Ibu, kalau ini berbicara tentang pohon, maka pohon itu harus berbuah. Supaya memberikan keuntungan. Nah sekarang kita lihat, kita milik Tuhan.
Kalau tadi dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, milik Tuhan, itu artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus kan Bapak Ibu sudah sangat mengerti bahwa percaya kepada Tuhan Yesus betul-betul menaruh harap kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada, ya mau dikatakan musibah banjir di beberapa daerah di Sidareja dan lain sebagainya, musibah banjir. Beberapa teman gereja juga mengalami hal yang sama. Jadi ada yang sampai terendam masuk. Ya, saya dengan istri saya ngalami juga Bapak Ibu. Jadi saya kemarin ke Bogor Bapak Ibu, itu rumah kami itu kena banjir. Dan sebelumnya itu memang ada kata orang sampai ada genteng-genteng kami itu yang terbuka sehingga turun air. Bayangkan kalau Bogor hujan itu bukan seperti biasa. Derasnya minta ampun itu, sehingga rumah kami betul-betul penuh, hancurin semua. Ada videonya, saya video. Ada satu hal yang menarik waktu kami masuk ke kamar utama ya, setelah dibongkar oleh tukang heran itu, kenapa nggak ambruk? Ini kenapa nggak ambruk ya? Padahal tidak ada kayu penyangganya sudah habis itu. Ya, kan istri saya di sini 2 minggu di Cilacap. Mungkin kejadian itu sudah 2 minggu yang lalu kan, terus hujan terus menerus itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Keadaan ini tidak boleh menyurutkan kita berbuah Bapak Ibu. Nggak bisa, karena satu perkara, karena kesusahan kemudian kita tidak berbuah, buah tetap. Ini firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang tinggal dalam hati kita. Karena Tuhan tinggal dalam hati kita, kita merasakan kasih Tuhan dan kita percaya kepada Dia. Sehingga kita berkata, aku kepunyaan Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan, dan kemudian Tuhan berkata, menetapkan kamu supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Tanpa kita melihat keadaan kita Bapak Ibu. Ya, dan saya foto, saya video itu ya. Sementara teman-teman yang ngalami juga, saya tidak pernah cerita ke yang lain. Saya baru cerita aja kepada Bapak Ibu. Saya nggak pernah share kesusahan saya. Tapi saya ingin menunjukkan betapa hebatnya Tuhan kita. Beberapa lampu mati, saya naik ke atas. Tanya istri saya cek satu persatu, saya bongkar, saya betulkan, dan nyala semua lampunya. Setelah itu kemudian saya sangat lelah, saya capek sekali, saya katakan ke istri, aduh, karena kaki saya kan cacat Bapak Ibu, saya nggak bisa nekuk kan. Bayangkan naik kemudian dalam posisi kaki yang nggak bisa nekuk, betapa susahnya, tapi tetap harus berbuah. Saya tetap melayani. Kalau itu pengakuan aku kepunyaan Tuhan, saya tidak berbicara apakah saya kepunyaan Tuhan atau tidak, enggak. Saya kepunyaan Tuhan, tapi seberapa besar kadar kekuatan kepunyaan saya kepada Tuhan itu. Sama seperti emas. Ini pasti emas. Tapi seberapa besar karat dari emas ini? Ada 18, ada 20, ada 22, atau 24. Tapi emas. Sama seperti itu. Pagi hari ini kita yakinkan diri kita, aku kepunyaan Tuhan. Jadi kalau Yesaya tadi berkata, yang satu berkata kepunyaan Tuhan, itu punya arti bahwa dia mempercayai Tuhan dan menghasilkan buah.
Jadi itu pada bagian pertama. Sementara kemudian berkata, kalau kita mengaku kepunyaan Tuhan, di awal tadi saya katakan bahwa pernyataan aku kepunyaan Tuhan itu adalah pernyataan yang iman. Muncul iman karena Tuhan yang sudah hadir dalam hidup kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ini sebenarnya cukup berat loh Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 20 ini cukup berat. Kalau kita ingin mengaplikasikan, tidak perlu kita mencontoh Tuhan Yesus. Tapi cukuplah Rasul Paulus. Nah, kalau Bapak Ibu, ya udahlah Rasul Paulus. Ya ini, Rasul Paulus karena Rasul Paulus itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Dia betul-betul orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita punya keinginan Bapak Ibu. Ini kan memang paradok Bapak Ibu ya. Aku hidup, ya aku hidup. Rudi yang hidup. Tapi kalau kita mengaku kepunyaan Tuhan, dan kepunyaan Tuhan itu berarti pada bagian pertama adalah karena percaya kan. Karena iman, maka saya kepunyaan Tuhan. Dan ternyata kepunyaan Tuhan yang karena percaya itu, karena iman itu, Rasul Paulus menegaskan kepada kita, kadar kepercayaan kita, kadar kepunyaan kita, bahwa kita ini punya Tuhan, kadarnya itu sangat tinggi. Kalau emas seperti 24 karat. Arti 24 karat kan tanpa ada unsur lain, betul-betul murni emas, tidak ada logam yang lain. Seperti itulah Bapak Ibu, kalau kita kepunyaan Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam aku, maka kehendak Tuhanlah yang selalu terjadi dalam hidup kita ini Bapak. Ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keinginan tubuh ini, ada keinginan Bapak Ibu. Mulut juga punya keinginan, pikiran juga punya keinginan. Hati juga punya keinginan karena di dalam hati itu ada perasaan, ada kehendak, ada emosi, semua punya keinginan. Tapi kalau kita katakan pada pagi hari ini, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Pada hakikatnya adalah Tuhan adalah kasih. Aku hidup Kristus di dalam aku. Maka kasih Kristus selalu menghidupi kehidupan kita ini Bapak Ibu. Cara kita memandang orang lain, cara kita memperkatakan sesuatu, cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu, tidak bisa memberi kepada orang lain, masih banyak cara untuk menyatakan kasih. Kadang hanya sekedar kalau ada seseorang yang merasakan kelemahan, mungkin Pak Ferry itu, kemudian saya nggak bisa memberikan apa-apa kepada dia, tapi ketika saya mengatakan dengan hanya tepukan tangan, kuat ya Pak ya,
Kristus yang hidup dalam kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, buah kita tetap. Pengakuan kita, aku kepunyaan Tuhan. Buah kita tetap. Buah tetap, buah yang tidak bergantung kepada keadaan. Pada waktu keadaan baik, kita berbuah tetap, bahkan lebat. Tapi pada waktu keadaan kita susah, pada waktu keadaan kita tidak memungkinkan, pada waktu keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan keadaan yang sakit sekalipun, buah kita menjadi layu. Kita milik Tuhan, tapi kadarnya mungkin kadar yang sangat rendah. Pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita mantapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan. Hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam daging ini bukan aku sendiri lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Maka aku bisa berbuat lebat, berbuat tetap dan lebat. Itu menjadi satu ciri orang yang kepunyaan Tuhan. Kalau kita ingin kadar kepunyaan Tuhan dalam hidup kita betul-betul kadar yang tinggi. Yang kedua, Bapak Ibu, ada orang yang menyebut Yakub milik Tuhan dengan menyebut dirinya Yakub. Yakub itu artinya penipu. Kata Yakub itu artinya penipu. Dalam bahasa aslinya itu Yakob. Ya. Ini. Yakob. Itu bahasa aslinya. Jadi begini, Bapak Ibu. Sebagai milik Tuhan, kita itu sadar bahwa kita ini orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Jadi pada bagian kedua, kita berkata, saya orang berdosa, Pak. Apakah mungkin Tuhan mengasihi saya? Seseorang datang kepada saya, Bapak Ibu, ya, dan kemudian mengaku di hadapan saya sudah melakukan satu perbuatan dosa. Saya berdosa, Pak. Saya berdosa. Apakah saya layak di hadapan Tuhan? Layak tidaknya saya katakan bukan ditentukan oleh masa lalu. Layak tidaknya bukan ditentukan oleh masa lalu. Sekelam apapun masa lalu kita, itu penting, betul. Menjadi pelajaran bagi kita, betul. Tapi itu sama sekali tidak akan mempengaruhi hidup kita ke depan. Hidup kita ke depan itu dipengaruhi oleh keyakinan kita, tekad kita untuk hidup ke depan dengan lebih baik lagi. Dan saya katakan kepada anak Tuhan itu, kalau engkau mengaku berdosa di hadapan Tuhan, dan betul-betul mengaku berdosa di hadapan Tuhan, karena ada dosa yang, pengakuan dosa itu yang pengakuan dosa yang tomat, Bapak Ibu, ya, tomat, ya, tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat, gitu ya. Tapi kalau betul-betul aku mengaku di hadapan Tuhan, aku mengaku, dan kemudian dia memulai lebar hidup yang baru, Tuhan, ini kepunyaan Tuhan. Jadi kepunyaan Tuhan yang kedua adalah orang berdosa yang mengaku di hadapan Tuhan, aku berdosa. Kenapa kaca spion itu lebih kecil daripada kaca yang di depan kalau kita naik kendaraan? Karena kaca spion itu melihat ke belakang. Bahkan kalau perlu, ya ini nggak usahlah dilihat lah. Saya tidak menyamakan dengan kendaraan. Nggak usahlah dilihat. Masa lalu ya, masa lalu lah, sudah cukup masa lalu. Saya pun juga punya masa lalu, Bapak. Tapi bagaimana hidup saya ke depan? Saya mengaku di hadapan Tuhan, saya Yakub. Saya penipu, saya Yakub. Tapi sekarang saya kepunyaan Tuhan. Tak perlu kita melihat masa lalu. Ya, udahlah. Kita belajar dari
istri Lot yang Tuhan perintahkan jangan melihat ke belakang. Tapi istri Lot kemudian melihat ke belakang. Tidak usahlah kita melihat ke belakang. Kita berkomitmen, hari ini saya lebih baik dari kemarin. Sehingga ketika kita hidup pada hari ini, kita perbuat yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Tak perlu kita berkata hari esok lebih baik daripada hari ini. Karena hari esok kita tidak tahu. Kita cukup berkata hari ini lebih baik karena kita hidup pada hari ini. Hari esok kita tidak tahu apakah Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hari esok. Jika tiba hari esok, maka kita katakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ini Yakub. Ini Yakub, Bapak Ibu. Orang yang berdosa yang datang kepada Tuhan dengan hati, bukan dengan mulut saja, tapi dengan hati dia berkata, aku berdosa, aku penipu. Aku kepunyaan Tuhan. Aku milik Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Yakobus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Mendekatlah kepada Allah. Siapa ini yang mendekat? Orang yang berdosa. Kalau ada orang yang berkata, ya udahlah, terlanjur basah, ya udah sekalian basah gitu. Nah, enggak bisa. Itu bukan tipe orang Kristen. Kalau kita berdosa, kita hidup dalam ketidakbenaran, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Tangan mewakili hidup, tahirkanlah hidupmu. Stop sampai di situ, dosa stop sampai di situ. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, supaya kita milik Tuhan dengan kadar yang tinggi. Ada orang yang berkata, aku kepunyaan Tuhan karena iman. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu setelah mendengarkan firman Tuhan ini berkata, aku kepunyaan Tuhan karena aku berdosa. Karena berdosa maka kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Ini memakai kata-kata seperti orang kena sakit kusta. Seperti satu penyakit yang menggerogoti tubuh, tahirkanlah. Beri tubuhmu itu supaya sehat. Hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Hei kamu yang mendua hati. Satu hati percaya kepada Tuhan. Satu hati sekarang kita memuji Tuhan. Tapi tidak berapa lama kemudian kita menyenangkan kedagingan kita. Kita tidak menggerok hatinya Tuhan. Mendua hati, Bapak. Tahirkanlah. Sadarilah kemalanganmu. Berdukacitalah. Artinya meratapi diri kita. Seperti anak Tuhan itu datang kepada saya, Bapak Ibu. Betul-betul saya melihat ya. Dan kemudian kami, saya katakan kepada dia, mulailah hidup yang baru. Apakah saya bisa melayani Tuhan, Pak? Bisa. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu.
Bisa. Layanilah Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah, merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu kau ganti dengan dukacita. Kesenangan dari kedagingan kita hentikan. Kita ganti dengan ratap kita, dukacita kita. Supaya apa? Dipulihkan, ditahirkan hidup kita. Dan pada bagian yang terakhir di ayat 10 ini berkata dari Yakobus 4 ini, setelah itu kemudian pemulihan terjadi. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tidak pernah Tuhan membuang orang yang berdosa itu kemudian bertobat dan kemudian membuang, tidak berarti. Ini firman Tuhan berkata, kita akan ditinggikan Tuhan. Tetap berharga di mata Tuhan. Demikianlah orang-orang yang mengaku, aku kepunyaan Tuhan. Kenapa? Aku berdosa Tuhan. Aku berdosa. Aku berdosa Tuhan. Tapi Tuhan katakan, engkau masih kepunyaan Tuhan dan berharga. Dan itu terbukti dari Tuhan meninggikan engkau. Firman Tuhan berkata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin kita kepunyaan Tuhan dari iman. Mungkin kita kepunyaan Tuhan dari pengakuan aku orang berdosa. Pada bagian yang ketiga, milik Tuhan dengan menyebut dirinya Israel. Bahasa aslinya itu Yisrael. Yisrael, bahasa aslinya. Artinya apa? Kejadian 32 ayat 28. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Amin. Saya tidak mengatakan Allah kalah. Saya tidak mengatakan Allah kalah, Bapak Ibu. Tidak ya, kita sudah belajar mengenai pengertian Israel itu berarti bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Bergumul melawan Allah dan manusia dan ia menang, itu kata Israel. Jadi pengertiannya Bapak Ibu, pada waktu kita menantikan pertolongan Tuhan, kita menang. Amin Bapak Ibu. Intinya di situ Israel. Jadi ketika Yakub dilawat oleh satu pribadi dan pribadi itu adalah Tuhan sendiri. Kemudian Tuhan mau meninggalkan dia dan kemudian Yakub, enggak, nanti dulu. Terus bergumul sampai fajar menyingsing dan kemudian orang itu, ya pribadi itu tentu anak Allah Bapak Ibu, bukan Allah Bapa, anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menampakkan diri kepada Yakub. Dan kemudian Tuhan Yesus itu kemudian memberkati Yakub dengan berkata, namamu sudah bukan Yakub lagi, tapi Israel, karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah Bapak Ibu dan saudaraku, bukan berarti Allah itu kalah, bukan ya. Tapi ini menunjukkan ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, kita bergumul menantikan, kita menantikan itu dengan baik Bapak Ibu. Kita buka ratapan, ya ratapan 3. Ratapan 3 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Ratapan 3 ayat 25 sampai dengan 26. Jadi bergumul melawan Allah dan manusia dan ia menang. Itu Israel. Ratapan 3, silakan. Ratapan 3 ayat 25 sampai dengan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam
pertolongan Tuhan. Ini satu pergumulan Bapak Ibu. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu satu pergumulan yang begitu hebat. Sebab kita tidak pernah tahu kapan jawaban Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu kapan pertolongan Tuhan itu terjadi. Tapi yang Tuhan tuntut kepada kita adalah menantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam. Bukan dengan gerutu, bukan dengan protes kepada Tuhan, tapi dengan diam. Begitu kita menantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam dan sampai akhirnya Tuhan menolong kita, itulah yang dimaksud dengan Israel. Engkau menang. Jadi orang kepunyaan Tuhan, Israel, orang kepunyaan Tuhan, dan itu masih berlaku buat kita saat ini Bapak Ibu ya. Kita mengaku, aku kepunyaan Tuhan. Bagaimana mungkin kau kepunyaan Tuhan, kau menantikan pertolongan Tuhan saja sudah menggerutu gak karu-karuan. Bagaimana mungkin? Orang yang mengaku kepunyaan Tuhan adalah orang yang mengalami keadaan yang bergumul Bapak Ibu ya, pergumulan hidup, dan kita menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Kadang Tuhan menjawab pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi pasti yakin Tuhan memberi yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Sampai menang. Sampai pertolongan Tuhan itu datang tanpa kita melepaskan Tuhan. Pada waktu kita menantikan pertolongan Tuhan, ada juga orang yang kemudian lepas dari Tuhan. Cari jalan sendiri untuk menjawab tantangan hidup dia. Itu bukan orang yang menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Tapi orang yang menantikan pertolongan Tuhan dengan diam adalah orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini adalah orang kepunyaan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu di area mana, mungkin Bapak Ibu berkata, aku kepunyaan Tuhan karena percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata, aku kepunyaan Tuhan karena mengaku aku orang berdosa. Dan mungkin juga Bapak Ibu ada yang berkata, aku kepunyaan Tuhan karena aku menang di dalam menghadapi pergumulan hidup ini dengan tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami adalah milik Engkau ya Allahku. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Semakin Kau teguhkan kami dengan pernyataan kami ini bahwa kami adalah kepunyaan Engkau Tuhan. Semakin kami yakin Tuhan. Sebab Engkau-lah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan berpisah. Satu dengan yang lain, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Tuhan Allah melindungi kita.
Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau Tuhan Allah pelindung kami Tuhan. Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami naikkan ucapan syukur kami ini di dalam nama-Mu, yaitu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati.